Halo Abi Lovers, selamat datang di channel Alur Cerita penuh drama, emosi, dan kejutan. Kali ini kita akan merangkum alur cerita drama Korea terbaru berjudul Pretty Crazy yang dibintangi oleh Im Yoon Ah dan Ah Han Bo Hyun. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Pria ini bernama Gilgu. Dia adalah anak orang kaya yang ingin hidup seperti orang biasa yang hidup pada umumnya. Dalam kehidupannya, dia sering tidak betah kerja dimanapun, yang membuat hidupnya sangat kesepian. Setiap malam, kegiatan rutin yang dia lakukan hanya bermain game, dan ambisi terbesarnya ingin selalu menghabiskan hadiah di mesin capit game. 정확하게 위치를 잡고 결정하면 들어간다. Sampai di kamarnya banyak sekali koleksi hadiah dari hasil permainan game itu. Selama ini dia hanya memiliki satu teman yang bernama Yongsik. Di saat itu Yongsik datang dan melihat ada orang yang pindah ke apartemen tepat di bawah mereka. Diketahui penghuni baru itu membuka toko roti tidak jauh dari apartemen Gilgu. Singkat cerita, malam pun tiba. Gilgu yang sedang berjalan di luar, tiba-tiba mendengar suara wanita yang merintih. Seketika Gilgu merasa takut, tapi ternyata sosok wanita itu sangat cantik dan membuat Gilgu terpesona pada pandangan pertama. 되게 아름다웠어. Seperti biasa, Gilgu menghabiskan waktunya main capit game. Saat kembali ke apartemen, dia dalam keadaan mabuk, tapi tiba-tiba ada sosok yang sangat menyeramkan. Tetangga yang baru pindah kini resmi membuka toko rotinya. Gilgu yang penasaran mencoba melihat toko roti itu, tapi tidak melihat siapapun di dalam. Tiba-tiba, Gilgu dihampiri seorang wanita yang bernama Ara. Diketahui, ternyata Gilgu tinggal tepat di bawah kamar Ara. Karena Gilgu adalah tetangganya, Ara memberikan diskon padanya. Setelah itu, dia memanggil wanita yang bernama Sonji ketika hendak keluar. Gilgu yang melihat wanita itu kaget. Ternyata wanita yang membuat dia terpesona tetangganya sendiri. Di saat yang sama, Gilgu menyadari wanita ini mirip dengan sosok wanita yang menyerangnya di lift. Gilgu pun ketakutan ketika melihat plester di kepalanya dan langsung kabur. Sonji yang menyadari Gilgu pergi, segera mengejarnya. Ternyata Sonji hanya ingin memberikan hadiah. 개업 선물이에요. Semua ini bikin Gilgu bingung, linglung seperti patung. Tepat jam 00 pagi, seperti biasa Gilgu bersiap untuk main crane game. Tapi saat melihat ke bawah, dia melihat Sonji ada di sana. Tak lama kemudian, dia mendengar sesuatu. Ternyata itu adalah ayah Sonji. Dia menodongkan roti sambil bertanya, apakah Gilgu adalah pria yang sering mengikuti putrinya selama ini? Gilgu mengatakan kalau dia baru pertama kali melihat Sonji. Tapi ayahnya nggak percaya dan bertanya lagi. 내 딸 본 적 있어? 아니요. Keesokan paginya, Gilgu ketemu Sonji di dalam lift. Dia langsung minta maaf, tapi Sonji malah nggak ngerti apa maksudnya. 어젠 제가 너무 당황해가지고 사과를 제대로 못 드렸습니다. Tentu aja ini bikin Gilgu bingung. Apa yang sebenarnya terjadi sama Sonji? Gilgu yang penasaran segera mengikuti Sonji. Dia mulai sadar setiap jam 2 pagi, Sonji selalu berkeliaran di luar bersama ayahnya. Dan tepat jam 5 pagi, Sonji pingsan dalam keadaan berdiri, membuat ayahnya harus gendong Sonji balik ke rumah. Tapi sialnya punggungnya patah. Di rumah sakit, ayah Sonji bertanya, kenapa Gilgu mengikutinya? 아니요. 속 우리 딸. Gilgu mengatakan kalau dia penasaran,
Kenapa Sonji selalu bertingkah aneh setiap jam pagi? 다신 그러지 않겠습니다. Kini ayahnya mulai bercerita bahwa Sonji memang berbeda, tapi sulit dipercaya dengan akal sehat karena sejak kecil setiap jam pagi dirasuki setan. Percaya atau tidak, ini adalah kutukan dari keluarga kuno. Setiap kerasukan, ayahnya harus menuruti semua kemauan Sonji. 변한다니까. Diketahui bahwa Sonji tidak tahu bahwa dirinya kerasukan. Namun ayah Sonji memberitahu Gilgu agar merahasiakan ini dari Sonji. Dan karena Gilgu adalah tetangga mereka dan saat ini seorang pengangguran, ayah Sonji meminta Gilgu untuk menjaga Sonji dan akan memberikan bayaran setiap bulannya. Selain pekerjaan itu, Gilgu juga harus bekerja di toko rotinya agar lebih mengetahui keadaan dan situasi yang ada. Juga ayah Sonji berpesan kalau iblis itu sangat pintar mengacaukan hati, jadi Gilgu harus lebih waspada. Singkat cerita, Gilgu resmi bekerja di toko roti itu. Wanita yang sangat cantik dan mempesona ini terlihat lembut dan menyenangkan. Tapi ketika malam harinya, begitu kagetnya Gilgu. Iblis itu bisa pindah tempat tanpa suara. Setelah itu, dia meminta Gilgu untuk memegang tangannya. Tapi Gilgu menolak. Iblis itu tiba-tiba bertingkah manja dan bilang kalau dia menyukai Gilgu. 진짜 오빠 좋아해요. Setelah itu, mereka pergi ke minimarket dan iblis itu mulai membeli banyak kue tertentu, sehingga membuat gadis lain tak pernah kebagian kue itu. Melihat itu, si iblis pun mulai menggodanya. Gilgu yang penasaran bertanya, kenapa iblis menguasai tubuh Sonji? Iblis itu mengatakan kalau dia menyimpan sakit hati dari perlakuan leluhur Sonji di masa lalu. Menurutnya, kesalahan itu tidak bisa dimaafkan. Karena hal itu, balasannya jatuh ke Sonji selamanya. 얘한테 무슨 일이 일어날지 나도 장담하지 못하니까. Selain itu, Gilgu juga harus menuruti semua permintaannya. Keesokan harinya, di saat Gilgu bekerja di toko roti, Sonji mengatakan kepada Gilgu bahwa mereka bisa lebih akrab. 저도 오빠랑 빨리 친해지면 좋잖아요. Mendengar itu, Gilgu bingung. Ini iblis atau Sonji? Karena hatinya sangat berdebar-debar. Sampai sini, Gilgu mulai semangat. Karena waktu Sonji sadar, dia bilang kalau mereka harus lebih akrab. Sekarang Gilgu mulai curi-curi pandang. Mereka bekerja bersama dan semakin dekat. Gilgu mulai menyukai Sonji. Malam harinya, Gilgu bersiap untuk tugas jaga Sonji. Karena sekarang waktunya kesurupan. Mereka pun main kemanapun yang iblis mau. Apapun yang iblis inginkan harus dituruti, walaupun itu menyakitkan. Sementara sang ayah memantaunya melalui GPS dan merasa bingung kenapa mereka muter-muter. Di sisi lain, Ara juga mengikuti mereka dan mengabadikan momen itu. Dan sampai akhirnya, iblis itu keluar dari tubuh Sonji dan menggendongnya sampai tiba rumah. Pagi harinya, Gilgu bertanya kepada Ara, apakah Sonji akan seperti ini seumur hidupnya? Ara mengatakan bahwa dia juga tidak tahu, tapi manusia atau iblis pasti punya celah. Contohnya, waktu dia iseng ngajak iblis taruhan. Iblisnya janji, mau nurut apa aja kalau kalah. Iblis pun tertipu, dan sampai sekarang belum mengetahui kenapa dia bisa kalah. Mendengar itu, Gilgu pun mulai mengajak taruhan dengan si iblis. Iblis pun menanyakan, apa yang bisa dipertaruhkan? Gilgu pun mengatakan bahwa si iblis boleh memilih hadiah dari mesin capit di sana. Gilgu sangat yakin bisa menang, hanya dengan 3 kali percobaan. Dan kalau Gilgu berhasil, iblis harus keluar dari tubuh Sonji untuk selamanya. Mendengar itu, iblis pun menolak, dan Gilgu mengatakan, kalau si iblis tidak mau taruhan, beritahu saja cara agar bisa mengusirnya dari tubuh Sonji. Iblis akhirnya menjawab, kalau Gilgu kalah, waktunya di tubuh Sonji akan jadi 2 kali lebih lama. 말해. 널 손짓 몸에서 그러면서 이 몸에서 나가라고 3번 말해. 그럼 내가 당장 나가줄게. 내가 말해줄 거 아니야? 멍청한 놈. Di pagi harinya, saat Gilgu dan Sonji belanja, dia tidak sengaja menabrak seorang pria. 저는
Tapi bukannya marah ke Gilgu, pria itu malah menatap tajam ke Sonji. Saat mereka bersantai, Sonji mengatakan bahwa dia sangat mengantuk. Gilgu pun berkata, "Mungkin tidurmu kurang nyenyak." Sonji pun mengatakan, "Mungkin karena dia sering mimpi hal yang sama." 내가 막 계속 돌아다니는데 혼자가 아니라 Di dalam mimpi, Sonji merasa ada yang menemani dia berjalan kemana saja dan membuatnya merasa tenang dan nyaman, seolah ia dijaga dalam mimpinya. Gilgu pun tersenyum dan mengatakan bahwa orang itu sangat hebat bisa menjagamu saat tidur. 좋은 사람인가 보다. 꿈에서 Namun Sonji menjelaskan kalau sosok itu bukanlah manusia. 뭐가 계속 날 졸졸 따라다녀. Di malam harinya, mereka melihat perahu melaju dengan kencang. Dan ternyata, para polisi lagi mencegah seseorang pria yang hendak bunuh diri. 말리지 마. Gilgu yang masih sedih karena dikira anjing. Dia pun kehilangan iblis itu. Ternyata, si iblis itu lari menuju pria yang hendak bunuh diri. Bukannya menolong, si iblis malah menyuruh pria itu untuk melompat. 그래 뛰어! 그냥 뛰라고! 용기를 내! 뛰어! 뛰어! 빨리! Di malam berikutnya, Gilgu menunggu Sonji. Namun saat dia keluar dan melihat, 왜 이렇게 놀래? 오빠 여기서 뭐해요? Gilgu pun kebingungan mengapa Sonji tidak kesurupan. Saat mereka berjalan bersama, Gilgu menanyakan kenapa Sonji belum tidur. Sonji pun mengatakan kalau hari ini adalah hari peringatan ibunya. 사실 오늘 엄마 제사였거든요. Setelah itu, Gilgu pun mengajak Sonji pulang. Namun Sonji berkata, dia masih ingin jalan lebih jauh. Dan pada akhirnya, mereka menonton di bioskop. Di saat menonton, Gilgu dibuat kaget karena tangannya tiba-tiba dipegang oleh Sonji. Gilgu pun melepas tangannya perlahan dan balik memegang tangan Sonji. 안심이구나. Gilgu bertanya ke iblis, apakah dia akan terus bertahan di tubuh Sonji selamanya? Sonji tidak bisa tidur dengan nyenyak. Masa depan, kuliah, keluar negeri juga ikut hilang. Gilgu meminta agar iblis berhenti, meski dia tahu permintaan itu hampir mustahil. Iblis pun menjawab bahwa Gilgu belum tahu apa itu rasa kasihan. Hiburlah aku, buat aku senang. Setiap waktu yang kamu habiskan buat menyenangkan aku, akan aku potong dari durasiku di tubuh Sonji. Saat itu, si iblis melihat gambar pantai. Gilgu menawarkan kalau iblis mau ke pantai, Gilgu bisa mengantarnya ke sana. Tapi jam segini pasti sangat gelap. Iblis pun mengatakan kalau mereka bisa pergi di siang harinya. 어제? Gilgu bingung, bagaimana caranya mereka bisa pergi di siang hari. Namun adegan pun berpindah di pantai, pada siang hari, dalam keadaan Sonji sadar dan tidak kesurupan. 하나, 둘, 셋. 오빠 이거 먹어봤어요? Malam itu, Gilgu menagih janjinya si iblis. Karena di pantai, Gilgu merasa sudah membuatnya si iblis senang. Gilgu pun mengatakan, berapa potongan waktunya? 1 jam atau 2 jam? Iblis pun mengatakan, kalau potongan waktunya cuma 5 menit. Gilgu pun protes. Kenapa cuma 5 menit? Padahal dia sudah menyetir 4 jam, sampai kelelahan dan berada di pantai sampai berjam-jam. Mendengar itu, iblis marah dan langsung bertingkah aneh. 진심을 다해서 날 즐겁게 만들랬지. Akhirnya, Gilgu berjanji akan membuat si iblis senang dengan cara yang tulus. 알았어. Di hari berikutnya, mereka pun jalan-jalan bersama. Tapi di sini mulai ada perbedaan, di mana si iblis bersikap lebih tenang. Dan satu hal yang bikin iblis senang adalah permainan trampolin. Di mana ketika Sonji kecil, si iblis merasukinya dan menikmati waktu kebersamaan dengan ibu dan ayah Sonji. Karena semasa hidup si iblis belum pernah merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Gilgu menunjukkan hasil foto yang menurutnya keren, tapi si iblis mengatakan,
kalau itu bukan dirinya dan berkata kalau dia lebih cantik dari Sonji. Iblis pun mulai menggambar agar Gilgu bisa mengenali wajahnya. 와, 그러네. Akhirnya, berkat usaha Gilgu yang membuat iblis senang berhasil, ayah Sonji pun senang karena durasi kesurupan putrinya berkurang 30 menit dan meminta Gilgu agar durasi kesurupannya berkurang 3 jam. Karena dengan begitu, si iblis tidak akan pernah masuk ke tubuh Sonji lagi. Malam harinya, Ara memiliki ide untuk mengajak Sonji pergi berpesta. Menurut Ara, kalau loncat di trampolin bikin si iblis itu senang, maka loncat-loncat di tempat pesta pasti akan lebih menyenangkan. Namun, yang tak disangka, di sana si iblis bertemu dengan pria yang pernah ditabrak Gilgu. Kita sebut saja Hebeom. 뭐 하는 거예요? Keesokan paginya Ara dan Young Sik semakin dekat. Sonji yang melihat itu pun heran. Sejak kapan mereka begitu dekat? 둘이 언제 저렇게 친해졌지? Gilgu pun mulai bertanya, apakah Sonji jomblo? Tiba-tiba Hebeom datang, dan disinilah mulai terungkap kalau si Hebeom ini sudah mengetahui bahwa tubuh Sonji dirasuki oleh iblis. Hebeom selalu mengikuti mereka berdua kemanapun mereka pergi, dan dia janji akan menyingkirkan iblis itu. 제가 없애줄게요. 저기 들러붙은 놈. Gilgu yang merasa cemas dan takut jika Hebeom akan menyakiti Sonji. Maka ketika Sonji pamit untuk pergi ke kampus, Gilgu minta Sonji agar meneleponnya jika telah selesai dan akan mengantarnya pulang. 네, 전화할게요. Malam harinya, Gilgu bercerita ke ayah Sonji kalau ada seorang pria yang ingin mengeluarkan iblis itu dari tubuh Sonji. Tapi sang ayah mengatakan kalau dia sudah mencoba segala cara, tapi tetap gagal, dan mengatakan lebih baik mengurangi waktunya perlahan sambil terus dikendalikan, daripada berurusan dengan paranormal yang berujung hanya menipu. 지금처럼 살살 달려가지고 시간 Di sisi lain, Sonji menunggu Gilgu di halte bis. Di saat yang sama, Sonji dihampiri oleh seorang wanita 저기요, yang meminta bantuan untuk mengikatkan tali sepatunya. Setelah itu, si wanita memberikan permen ke Sonji. 먹을게요. Dan karena Sonji merasa Gilgu terlalu lama, Sonji memutuskan untuk pulang sendiri. Dalam perjalanan, Sonji memakan permen itu. Gilgu yang asyik berbincang ditawarkan minuman surga oleh ayah Sonji. Namun Gilgu menolak dan mengatakan ingin menjemput Sonji. Gilgu pun panik karena Sonji tidak mengangkat teleponnya dan meminta sang ayah untuk menunjukkan lokasi Sonji sekarang. Namun ternyata lokasi Sonji sangat jauh. 얘 왜 이렇게 멀리 가 있어? 사장님. Tanpa berpikir panjang, Gilgu segera menyusul. Diketahui, Sonji dibawa oleh Hebeom ke suatu tempat. Sonji pun diikat dengan banyak tali. 그 사탕 진짜 맛있지? 풀어. 이거 안 풀어? Hebeom bersiap mengusir iblis itu. Hebeom pun mengambil kacamata dan mulai melihat wajah Sonji. Diketahui kacamata itu ajaib. Dengan menggunakan kacamata itu, Hebeom bisa tahu dan mengenali siapa sosok iblis itu. 문에게 준 힘으로 석주가역 시초우역 Akhirnya mereka berhasil pergi dari sana. Saat perjalanan, iblis mulai bercerita tentang masa lalunya. Hidupnya penuh kesusahan, kekeringan, dan wabah. Semua rumah dipenuhi tangisan. Ayah dan adiknya meninggal, dan dia selalu sendirian. 아버지와 동생을 잃고 혼자가 됐어. Suatu hari datanglah seorang dukun terkenal di desa dan mengatakan harus ada persembahan nyawa. Kalau tidak, semua orang di desa ini akan mati. Namun di desa itu tidak ada orang yang bisa dikorbankan. Tiba-tiba, orang-orang di desa menatapnya dan berpikir, 바라보던 그 눈빛을 잊을 수가 없어.
menandakan dia yang akan dijadikan tumbal. Dan akhirnya si iblis meninggal di usia 20 tahun. Setelah kematian, dia seakan dilupakan. Namun ada keluarga baik hati menguburnya dalam sebuah guci. Di guci itu rasa sakit dan sedihnya perlahan hilang. Dia berharap setelah 100 tahun bisa tenang dan melupakan semua. Namun setelah 50 tahun berjalan, nenek buyut Sonji menemukan guci itu dan memakainya untuk fermentasi kimchi. Waktunya seakan berhenti. Tanpa guci, dia tidak memiliki tujuan. Pada akhirnya, dia masuk ke orang pertama yang dia lihat. Dan ternyata di tubuh itu sudah ada janin yang sedang tumbuh. Entah bagaimana, dia pun akhirnya masuk ke tubuh kecil itu. Dia masuk ke janin nenek Sonji, ibu Sonji, dan terus turun-temurun sampai akhirnya merasuki Sonji. Namun di tubuh Sonji, dia merasa sangat bahagia dan sulit untuk melupakan perasaan itu. Di saat dia merasuki tubuh Sonji yang sedang bermain trampolin, dia merasakan kasih sayang kedua orang tua Sonji. 즐겁고 행복한 시간이었는데. Pada saat itulah, ibu Sonji jatuh pingsan. Sebelum meninggal, ibu Sonji pun mengatakan, 나랑 같이 가자 제발. si iblis sebenarnya ingin ikut, namun itu bukan pilihan. 나한텐 채우지 못한 시간이 남아있었으니까. Karena ketika bulan purnama ke-1000 datang, dia akan lenyap sepenuhnya. Gilgu pun bertanya, apakah ada jalan lain? Dan si iblis mengatakan bahwa ada satu cara, yaitu disegel lagi dalam guci dengan kasih sayang yang tulus dan menjalani 50 tahun terakhir. Namun semua itu tidak mungkin terjadi. Guci itu sudah hilang. Tak ada yang tahu di mana letaknya guci itu disimpan. 보고 나면 다 괜찮아질 거야. Setelah semua terungkap, seperti biasa, Gilgu menunggu Sonji keluar. Namun sudah berhari-hari, Sonji tidak kunjung keluar. Gilgu pun terus menunggu. Namun sampai saat ini, Sonji masih saja berdiam diri. Sampai akhirnya, Gilgu menyerah dan pergi menemui ayah Sonji. Gilgu menanyakan, apakah rumah nenek buyutnya masih ada? 있지? Gilgu pun segera menuju ke sana dan mencari-cari di mana lokasi rumah itu, tanpa rasa menyerah sedikit pun. Gilgu tinggal di sana dan membersihkan semuanya. Gilgu pun terus menggali tanah dan berharap menemukan guci itu. Namun, sampai sekarang dia belum menemukan apapun. Diketahui malam ini akan terjadi bulan purnama. 야, 뭐 밀어드려요? 됐어. 그만 들어가자. Setelah beberapa jam berlalu, Gilgu melihat sebuah batu besar dan segera menggali. Setelah mendapatkan guci itu, Gilgu pun segera berlari pulang agar tidak ketinggalan momen bulan purnama. Tapi saat berlari, sementara itu, Sonji masih dalam keadaan kesurupan bersama ayahnya. 가요. Di sini sang ayah tidak memberitahu kemana perginya Gilgu, dan si iblis mulai terbayang masa lalunya ketika masih kecil hingga dewasa. 장수야, 그동안 고생했어. Tak lama kemudian, Gilgu datang tepat waktu. Dia pun segera membawa Sonji ke suatu tempat. Sonji pun marah apa maksud dari semua ini. Dan ketika Gilgu membuka tasnya, si iblis pun sangat kaget. 하던가. 이 독으로 들어가라. Keesokan harinya, sang ayah sangat bahagia dan berterima kasih dengan Gilgu, karena Gilgu sudah berusaha keras demi kesembuhan putrinya. Singkat cerita, akhirnya Sonji berpamitan pergi kuliah di luar negeri. Dia menatap manis, dan Gilgu melambaikan tangan dengan penuh senyuman, seolah Sonji tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi selama ini. Dan kini, Ara membuka toko rotinya sendiri, sementara ayah Sonji menjual toko dan rumahnya. Sementara itu, Gilgu pun mencari kesibukan agar dia bisa melupakan yang pernah ia alami selama ini.
Selain itu, Gilgu juga menepati janjinya menjaga guci itu dan menempelkan gambar wajah yang dibuat si iblis. Singkat cerita, Sonji pun pulang. Diketahui Sonji kembali bukan karena sudah lulus kuliah, namun karena dia sadar semua kenangannya bersama Gilgu ada di ponselnya. Dan ternyata waktu mereka nonton di bioskop, Sonji sadar kalau dia memegang tangan Gilgu. Tapi ketika Gilgu balik memegang tangannya, dia mulai tak sadar. Karena sudah tak tahan memendam rasa rindu, akhirnya Sonji pun menghubungi Gilgu. 여보세요? 오빠, 선지야. 잘 지냈어요?